Nggak, kumaha Pak Ji? Tanggapan anak. Setuju nggak? Masalah apa? Tadi masalah pengurangan 100%. Nah, 100% 0% dari objek dari objek sawah petani. Tuh. Ya, gini. Kalau menurut saya terus terang tidak setuju. dengan alasan Mau bagaimanapun pajak itu emang untuk peningkatan PAD. Ya, itu kalau menurut saya. Karena kenapa? Sekarang ini petani ini cuma kebanyakan garap. Itu bukan pemilik bukan. Bukan garap. Nah, garap tanah ini emang suka dibebankan kepada penggarap pajak itu. Ini saya bicara di Wadas. Nah, kalau mau ada kebijakan untuk pesawahan, kan sasaran saya ini kan tadinya juga antara setelah saya mendapatkan temuan ya NJOP kawasan dengan pertanian. Makanya saya di situ mengusulkan bagaimana ya masa NJOP kawasan sekian ratus, pertanian contoh yang di Kerawang Barat 1,7. Jauh tuh Ji. Itu beda kan. Nah, sedangkan kalau industri itu setiap hari dia mendapatkan penghasilan. Kalau pertanian ya tadi setahun hanya 2 kali. Ini yang kurang bijak ya. Harusnya mau naikkan itu ya tadi harus dipilah-pilah mana kelas 1, mana kelas 2 dan 3. Itu yang dimaksud saya, boleh naikkan sekian ratus% untuk kawasan. Karena kawasan itu mau bagaimanapun dia bisa menghasilkan pendapatan sehari-hari. Nah, untuk pesawahan boleh ditaikkan, harus bijak dong, ya enggak? Apakah naiknya 50%, 100%? Contoh di Wadas dulu NJOP itu hanya 27.000. Ya, kalau ditaikkan 100% misalnya jadi 50.000, itu hal yang wajar juga NJOP. Itu. Kalau sekarang kebijakan itu ini kan nggak semudah itu. Ya, contoh apa yang saya dengar oleh Bupati itu akan memberikan kebijakan itu 0% untuk petani. udah ada Perbu. Ya. Itu kan cuma sebagian beberapa gerintil. Bagaimana petani yang hanya cuma menggarap? Menggarap itu karena apa? Beban mereka itu besar. Ya enggak? Biaya nyawa besar. Apalagi sekarang serba kesulitan. Kalau itu tidak disentuh ke situ juga. Nah, kebijakan ini dari mana? Itu ya. Nah, saya sih keinginan oke lah di Wadas nggak usah 0%. Ya, saya minta yang tadinya NJOP 27 boleh 50.000. Itu nggak bakal keberatan petani juga. Artinya 50.000 itu per. Jadi naiknya berarti 100% lah naiknya. Kalau sekarang kan tadinya NJOP 27.000 jadi 128.000. Berapa persen? Hampir 300%. Nah, itu. Ya. Nah, kalau saya itu ya. Ya tadinya juga sasaran saya, cobalah kita ambil kebijakan. Masa sih NJOP kawasan dengan pesawahan itu timpang lebih tinggi pesawahan? Dan saya tanyakan, Kerawang Barat ini hampir mayoritas kan sawah. Boleh yang udah ada bangunan itu silakan. Cuma kan ketika saya kemarin lihat yang tadinya kawasan itu hanya 200.000, sekarang naik jadi 600 berapa gitu. Kalau nggak salah saya ada ini, ya kenaikan ini kan cuma berapa persen?
Jadi kecil ya NJOP kawasan ya. Kecil. Sedangkan NJOP kawasan harusnya kan Justru persentasenya lebih tinggi dari persentase ini sawah. Nah inilah Pak yang harus dibenah-benahi aturan. Harus cek ke bawah. ke bawah. Kaji ulang dulu. Ya, emang Harus kaji ulang dulu lagi. Nah, ini saya ambil contoh ya. NJOP kawasan waktu tahun 2001 hanya 537.000. Terus sawah, Nah, sawah teknis, sawah produksi, sawah darat. nah sekarang naiknya hanya 614.000. Berapa persen? Sedikit Pak. Dari 30 22-an. 30%. 30% kan? 20-an. Kenapa sawah bisa naik ratusan persen? Nah, yang saya tanyakan itu. Nah, ini contoh. Yang parah lagi ini, yang dulu kawasan industri, KIC, Suracipta ini, dulu itu hanya 147.000. Nah, sekarang baru dinaikkan jadi 101.722. Sekarang. Ya. Nah, perumahan di sini ya Karena berdampingan dengan perumahan daerah ya. iya. Harus nempel. Nah, perumahan dulu itu ya 3.745 naik jadi 4.155. Nah, ini pesawahan. Nah, ini nih pesawahan saya ceritain. Ya. Coba. Pesawahan nih, pesawahan di Wadas. Yang tadinya 32.000 ya. Sekarang jadi 127.000. Naiknya berapa persen? 75%. Nah, itu. Ini banyak-banyak gitu. Kenapa untuk industri cuma sekian puluh persen? 30%. Nah, 30% yang jadi saya pertanyaan. Pesawahan pertanian bisa ratusan persen. Dari mana menilainya? Nah, ngambil angkanya dari mana Gitu. tuh? Kalau untuk kebijakan di 0% kan kalau menurut saya terus terang nggak setuju. Ya, Itu akan mengurangi pendapatan. artinya garis besarnya Pak Lurah sebagai kepala desa Wadas tidak setuju dengan yang sudah ditentukan oleh Bupati kemarin disosialisasikan seperti itu ya Pak. Iya. Tidak setuju aja. Iya. Maksudnya yang tidak setuju itu tidak secara garis besar. Iya. nggak? Iya. Ya kan ya? Iya. Saya lebih baik setujunya apabila tanah pertanian atau perhutanan itu cukup dinaikkan paling besar 50% atau 100%. Jangan sampai 300. Jangan sampai 300%. Sampai 500 ya. Nah, terus untuk daerah industri, karena industri itu bisa menghasilkan uang setiap hari kan? Produk. Iya, produk setiap hari. Iya, berarti setiap produk itu bisa Penghasilan. menghasilkan. Gitu. Itu jangan hanya puluhan. Iya enggak? Kalau mau adil 100% kan Sama-sama gitu. Yang tadinya 600.000 Jadi 6 juta. 1.200.000 itu hal yang wajar. Nah, menurut saya Permintaannya rumah disamakan. makan boleh. Itu. Terus harapan Pak Haji. Harapannya kepada masyarakat dan kepada pemerintah daerah, coba pesan dan kesannya Ji. Harapan saya ya undang semua komponen dari tingkat desa ya dan legislatif duduk sama-sama Buat pajak. musbidah rumuskan kembali, iya nggak?
Itu kan ini mah merencanakan kenaikan itu tanpa konfirmasi. Berarti ini udah turun Pergub kan, Ji? Betul. Ya itu salahnya. Iya. Harusnya mau bagaimanapun cari solusi dulu dari bawah. Ya enggak? Tapi Pak Haji Ya secara otomatis sekarang kepala desa ini akan ngotot kan dengan kagetnya kenaikan ratusan persen. Itu coba kalau dari awal kepala desa ini, para kepala desa ini mau naikkan tentang pajak itu diajak musyawarah. Karena Ya kepentingannya kan? juga Supaya tidak salah tafsir. Itu. Tapi bahasa bukan menaikkan Pak Haji, mengurangi Apa ya? mengurangi objek PBB di bawah 100%. 0% kan berarti gratis gak boleh bayar kan? Tadi kan Pak Haji udah mengulang Iya. masalah PAD, pendapatan daerah. Iya. Dengan adanya diistilahkan Penurunan izin bahasa dari 100% sampai 0%, kembali lagi konteksnya, ini desa mau dapat dari mana kan Gitu aja. Iya. Betul kan Haji? Itu. Berarti ada yang dirugikan sebelah pihak Pak Haji. Oh ya iya. Berarti betul bahasa Pak Haji Ah. mengatakan yang tidak setuju, baru setelah sekarang bahasanya seperti itu. Dengan ada 100%, dengan nominal sekarang 0%. Jadi Pak Haji mengatakan PAD saya dari mana kan gitu Haji? Semua desa itu mah. Dampaknya akan semua Iya. desa. Semua desa Pak Haji. Yang saya pikirkan. Masyarakat nggak bisa kok seperti begitu. Kalau sudah bupati sekarang mengatakan 0%, masyarakat belum tentu nih. Yang lain pun akan ikut. Iya. Ya enggak? Akan kena ikut imbasnya, nggak bakal mau bayar. Nah iya kalau sudah Nah, itu sahur yang perlu dihindari. rumah Tahu apa sendiri, semua nggak mau. sekarang orang ini hampir rata-rata ya, yang mapan aja ngaku-ngaku nggak mapan. Ini hampir mayoritas. Itu. Apalagi sekarang ada himbauan yang pertanian itu 0%. 0%. Yang nggak tani juga akan ikut-ikutan, Pak. Demi pajak Tanpa menutup kemungkinan. Iya nggak? Iya tanpa menutup kemungkinan. Tidak kemungkinan. Ayo, contoh, ya nggak? Mereka punya sawah misalnya 3.000 meter. Oke, dibebaskan pajaknya. Dia punya rumah. Ini sangkaan dia itu, oh sekarang udah dibebaskan pajak. Itu yang kita perlu pikirkan. Ngembet jadinya. Iya, akan jadi dampak. dampak. Iya nggak? Usulan Pak Haji ke depan dengan bahasanya sudah keluar Pergub seperti ini. Kan kemarin Ketua PSI mengatakan ini akan dikaji Pak. Iya. Akan dikaji. Bisa nggak Pergub itu untuk dikembalikan lagi ke tadi permintaan? Oh bisa, atas dasar usulan tadi. Ya. Nah, usulan Ntar usulan itu dibuatkan berita acara. Iya nggak? Hasil kesepakatan ya. Nah, ya itu makanya harusnya membuat Pergub itu harus ada dasar dong. Iya nggak? Sekarang dasarnya apa dia itu? Merubah. Coba kalau ada dasar dari awal tanya dulu nih tingkat RT, RW, kepala desa, ya nggak? Camat, bagaimana ajak musyawarah, baru terbentuk barengan hasilnya, baru buatkan Pergub ya. Itu dibawa ke persidangan ya. Nah iya, di situ kan percuma ada anggota legislatif. jadi sekonyong-konyong tiba. Nah ini yang salah. Ya dengan tidak dilibatinnya kepala desa. Iya harusnya mau bikin peraturan itu ya tolong libatkan. Kalau ini menyangkut masyarakat banyak, masyarakat luas. Bahasanya dari Ketua PSI, bahasa yang sama dengan diucapkan oleh Pak Haji sama. Saya akan mengajak dulu semua kepala desa, soalnya kepala desa itu yang punya wilayah seperti itu Pak. Betul. Oke, iya jangan hanya cukup kepala desa. Kita punya perwakilan DPRD. Ya aja musyawarah. Iya nggak? Duduk bareng, jangan sampai ini baru sampai sini, ntar gue sampaikan lagi ke sini, nggak bakal beres. Nanti komisi 2 ya. Ya iya. Itu kepala desa kumpulkan musyawarah anggota DPRD yang mewakili legislatif harus hadir. Mendampingi. Supaya apa? Tidak mengulangi lagi. Nah, hanya cukup satu kali keputusan apa yang diputuskan oleh para kepala desa sebagai mewakili masyarakat itu langsung putus, baru diajukan. Berarti ke mana? Ke pimpinan dewan. Nah, pimpinan dewan panggil bupati, ajak lagi musyawarah.
selesai. Benar. Nah itu. Kalau saya tadi ya, intinya kalau itu di 0% kan ini akan berdampak yang besar. Emang harusnya bukan jadi kepala desa, jadi DPR ini mah. Harus jadi DPR bukan kepala desa ini mah. Dalam segi untuk pembuatan berita ini, kita kan harus seimbang nih Pak Haji. Ya. Di mana yang artinya tadi mengatakan ucapan dari Pak Haji, di mana pengucapan dari yang sudah mengeluarkan Perpu. Iya. Nah, kita kan dari penyeimbang nih. Artinya menyampaikan hasil daripada keberatan yang namanya duduk di tingkat desa, jawabannya seperti itu kok. Tadi tidak diajak untuk musyawarah itu, Pak Haji. Betul. Obat timpang lah itu. Itu Pak Haji. Awalnya itu diwawancara Pak Bupati itu. Ternyata memang masih remang-remang karena memang ketua Desi menolak. Tadi disampaikan Pak Haji benar. Disampaikan PHDS Pak. Iya. Nah, dijawabin saya ayat ketimbang tindih yang sangat merugikan pihak desa. Mereka menolak secara langsung Pak. Soalnya wilayah desa kebanyakan pertanian nih Pak. Iya. Pertanian. Ya dia kan nggak mikir kalau di hilir tuh petaninya berapa, terus di wetan di kulon tuh berapa. Kalau area mah mungkin sedikit lah, tapi kalau yang lainnya emang daerah pertanian orang mah Kerawang asli lumbung padinya Ji. Nah itu harus dipikirkan. Jadi yang disampaikan Pak Haji itu tidak menutup kemungkinan sepertinya. Ya kalau mau berbuat apa-apa cobalah ajak Suara. Kan di sini kan udah ada bagiannya, ya nggak? BPKAD, ya nggak? Yang menilai objek tersebut adalah BPKAD. Mapenda. Nah BPKAD Bapenda ya. harusnya mau menaikkan NJOP itu kumpulkan di masing-masing kecamatan, tinjau, iya nggak? Dari masing-masing kecamatan bagaimana respon? Ini akan beda hasilnya antara kecamatan Tuk Jambe Timur dengan Tuk Jambe Barat. Akan beda hasilnya, tidak akan sama. Jadi BKSDM sebagai diistilahkannya Asman harus berbicara seperti itu ya. Ya iya. Ya percuma tuh ada kecamatan, dia nggak ada petugasnya kecamatan, terus di desa. Coba kalau awalnya ngomong gini, saya setuju NJOP naik, gitu. Kalau saya, ya cuma mana nih yang harus masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3? Ya iya, Kategori mau gitu. Harus jelas Kalau maksudnya. industri emang hal yang wajar. Kan yang sekarang jadi pertanyaan itu bagi rekan-rekan kepala desa, kenapa industri hanya puluhan persen, nah pertanian sampai 200, Itu yang pertanyaan. 75 sampai 100%. Iya, dari mana mengkajinya? Walaupun nilainya kecil Pak, tapi terasa buat petani atuh. Maksudnya kan gitu Ji-nya. Iya. Itu, ini makanya harus tadi suara. Benar Ji, benar Ji. Musyawarah mufakat. Iya berarti musyawarah. Iya. Kalau sekarang diputuskan pertanian 0%, imbasnya akan besar. Yang lain milu. Nah, saya udah kebayang. Pasti orang itu juga nggak bayar. Nah, gratis. Dan yang pertanyaan saya, oke sekarang ada Perpu 0%. Yang namanya manusia itu pasti ada butuh. Nah, dia akan melakukan transaksi jual beli, ya enggak? Sedangkan dalam peraturan, ya mau proses sertifikat balik nama itu harus melunasi PBB. PBB 10 tahun ke belakang. Apakah itu nggak jadi kendala? Jadi masalah. Itu yang harus dipikirkan. Tapi dari segi untuk pembuatan pilgub ini yang sudah dikeluarkan, Iya. Perkataan Pak Haji itu belum sampai ke situ yang mengeluarkan pilgubnya. Iya. Apakah orang BPKAD itu tahu dengan aturan? Saya yakin semua pasti ada yang tidak tahu. Apakah BPN tahu itu aturan? Himbauan untuk pesawahan itu 0%. Tidak.
Karena pembayaran pajak itu urusannya dengan bank. Iya nggak? Dicek. Oh, ada yang kosong nggak? Dari tahun 2002 sampai dengan 2012. Berarti kalau 10 tahun ke belakang. Bayar. Kelihatan bebek. Kali sekian. Nah, bagaimana kalau kita entar 2025 ada yang melakukan transaksi jual beli? Mabok. Sedangkan di peraturan situ sudah jelas harus 10% ke belakang. BPHTB. Iya nggak? Ya. Tidak ada, itu akan permasalahan juga. Itu BPHTB, Pak. Itu yang jadi masalah. Nantinya kenanya ke BPHTB itu meningkatkan kemana-mana ngerembet. Bener Haji. Makanya saya diam aja. Nah ini contohnya tuh. Contohnya ada tuh sertifikat. Tertuang di situ pajaknya berapa, harga nilai jualnya berapa, semua udah jelas. Untuk calon pemimpin Seperti ini harusnya jadi DPR. Udah jadi DPR lah nyalon nah. Nah, nggak kagok. kudu menang. Kudu nyalon DPR ya mah. Karena akan jadi ada dampak. Pikiran ke depan ke belakang. Dan kudu dengan apa? cara seperti itu malah membebankan berat Mm-mm. terhadap pemilik tanah. Betul. Apa beratnya ketika mau melaksanakan transaksi tadi? Transaksi jual beli. Hari terakhir nih. Pemerintah tak mikir kadinya berarti ya. Karena emang paling itu anu meuli ge, beresin dulu itu pajaknya, kamu bayar yang kosong. Enggak mau saya bayar. Kita punya dalih 0%. Itu dulu. Ujung-ujungnya nginjem heula ka Bang Emok kan. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Jangan dianggap sepele. Tetap benar. Jago lah. Iya. DPR kan. Wah, Ini ke paling kan. aja ketua DPRD lu. DPR kan lah. Kagok. Tahun aja namanya kan DPR kan. Nah, Iya. Harus. Bupati kagok. Aku mahangke. Aku makan kewe enggak. Mana? Arek DPR kan rek bupati kumang kewe enggak. Gimana tuh? Kan kalem wae kalem. Tapi kalau lihat dari ininya statementnya bagus. Oh iya, kami oke. Oke.